Ya, kembali lagi di IT Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Saya di sini akan sedikit mengenalkan salah satu perangkat yang akan kita pelajari di kelas 11. Oke. Di sini ada satu-satu akan saya kenalkan. Ini tentang alat fiber optik. Tentang kita di sini alat-alat ini ada dalam pelajaran Tech 1 ya. Oke. Yang pertama ini dulu. Oke. Kita bisa lihat ini. Seperti yang kemarin saya ngobrol sama Pak Yuda, kalian udah lihat pasti, kalau nggak lihat wah bahaya itu. Ini adalah alat mahal. Saya kasih tahu ini memang mahal bener, bukan main, karena ini alat memang benar-benar mahal dan jarang juga orang yang punya, pasti karena mahal. Oke, ini namanya splicer atau bisa juga joint splicer. Alat ini pasti untuk menyambungkan. Gimana caranya? Kita lanjut ntar buat praktek. Oke. Selanjutnya ada ini. Cleaver. Susah. Oke. Ini cleaver. Cleaver ini adalah pemotong. Fungsinya untuk memotong sebuah core dalam fiber optik. Jadi di dalam kabel fiber optik yang kalian tahu itu, yang di jalan-jalan itu yang benar-benar besar, jadi tebal kan, di kita ntar saya akan membuat penjelasan tentang lapisan-lapisan kabel fiber optik ada apa saja. Jadi setelah fiber optik itu intinya adalah core itu adalah inti adalah core. Oke. Jadi core itu dipotong di dalam cleaver ini. Kenapa harus cleaver? Pasti kalian ada pertanyaan, Pak, kalau motong kenapa harus cleaver? Gunting aja, cutter kek, apa kek? Oke. Bisa memotong cleaver menggunakan apapun. Pasti bisa. Nggak usah pakai menggunakan alat, pakai tangan, gitu aja, karena core itu sangat rapuh sekali. Karena core itu benar-benar sangat rapuh. Karena dia cuma serat kaca gitu, fiber dan optik, pokoknya mah disambung lah gitu. Itu sangat-sangat halus sekali dan tipis sekali, jadi sangat rentan sekali. Jadi kalau kalian menggunakan alat yang lain, nah si alat ini pasti akan menolak. Kenapa? Karena saking tipisnya, kalau kalian menggunakan gunting, gunting, cutter atau alat potong yang lain, itu pasti hasil potongannya akan tidak rata. Kalau kalian tidak percaya, silahkan kalian gunting sebuah kain, menggunakan kain, selai, gunting, benang jahit kalian gunting, lalu kalian pakai mikroskop, pasti nggak akan rata, serung gitu. Nah, ini adalah fungsinya untuk memotong sebuah core sebelum disambung. Wajib dipotong, karena kalau tidak dipotong nggak akan rapi. Oke, sedikit saja. Walaupun agak banyak tadi ya. Ini salah satunya yang akan kita gunakan, media converter. Jadi sesultan-sultannya kita kita masih belum punya perangkat yang langsung SFV, yaitu port untuk khusus fiber, karena jujur saja itu sultan lagi itu. Jadi gunanya media converter adalah mengkonversi yang dari kabel fiber optik. Ketika kabel fiber optik masuk ke port ini, dari port sini keluarlah Ethernet. Nah, dari Ethernet itu baru kita bisa memasukkannya bisa ke router, ke switch, jadi ataupun langsung ke laptop, kita bisa menggunakan jaringannya. Nah, disinilah gunanya media converter. Tapi sebenarnya tanpa menggunakan media converter pun bisa, cuma yaitu harus ada konektor fiber optiknya. Oke, kita acak-acakannya nggak apa-apa. Selanjutnya ini sedikit saya bawa. Aslinya jujur ini kita punya banyak, tapi ini saya katanya nggak boleh sombong lagi. Jadi saya bawa cuma segini aja. Ini juga tadi mararuragan seetik. Jadi ini adalah protek. Jadi ketika core fiber optik dua kabel yang bertemu dipasang di splicer, itu wajib menggunakan ini. Kenapa? Karena tadi saya bilang core fiber itu rapuh. Kalau kalian cuma nyambung terus gak pakai protek, itu kalian giniin aja, patah. Dan itu kalau kalian patah, kalian harus mengulang kembali
prosedur pemasangan dari awal. Itu pemasangannya kayak gimana ntar kita belajar. Nah, ini juga penting, patch core. Patch core ini gunanya buat langsung disambungkan dengan OTDR. Patch core ini dalamnya sama, adalah fiber optik ya. Dia di dalamnya sama-sama core juga, cuma satu core. Jadi masing-masing alat fiber optik, misalkan dari kabel ke media converter, ini harus pakai patch core. Karena kalau langsung kabel fiber optik gak mungkin. Jadi kabel fiber optik yang kalian bisa lihat, yang gede, ntar kita praktekin, itu harus disambung ke patch core. Dari patch core baru ke alat. Nih konektornya. Dan macam-macam jenis dari patch core itu ada banyak. Ada patch core FC, LC, SC, banyak sekali. Nah, sekarang saya ada OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. Simpelnya adalah ini alat bisa mengukur seberapa panjang kabel kalau disambung dengan ini. Dan ini yang terakhir, ini adalah stripper. Ingat ya, jangan sampai kepleset. Maaf, di sini ada gangguan suara karena hujan ya. Jadi saya harus membesarkan suara. Ini adalah stripper. Gunanya adalah untuk menyerut lapisan terluar, menyerut lapisan sebelum core. Kita akan belajar lapisan-lapisan nanti. Intinya core itu harus diserut dulu sebelum dipotong. Tanpa diserut pakai stripper, core gak akan bisa kepotong menggunakan cleaver. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di IT Home selanjutnya.